Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetaplah bergembira di dalam Tuhan, karena itu adalah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Sukacita yang Kau beri dan juga kegembiraan yang Kau berikan, kami harus menjaga hati kami untuk tetap bergembira di dalam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi ini, Tuhan berkati, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita masih berbicara tentang hati yang gembira dan juga puji-pujian. Tapi tema kita pagi ini adalah nyanyian kemenangan setiap hari. Ketika orang sedang dilanda duka, kecewa, atau putus asa, jarang sekali kita mendengar nyanyian pujian. Kalaupun ia bernyanyi atau bersenandung, mungkin lagu-lagu yang sedih yang dia nyanyikan. Kalau orang yang sedang bersedih, pasti lagu-lagunya lagu yang mengharu biru dan lagu yang bertemakan kesedihan, rasa kehilangan, dan juga mengasihani diri sendiri. Padahal sebenarnya lagu-lagu yang sedih, ketika kita dalam keadaan sedih, justru membuat kita semakin pedih dan semakin kian dalam kesedihan kita. Banyak orang lagu-lagu Kristen atau lagu-lagu gereja makin dekat Tuhan, itu orang selalu ingat lagu-lagu penghiburan ketika orang meninggal. Lalu kalau kita nyanyi dalam keadaan tidak kehilangan, kok seperti itu lagu tidak cocok. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dalam kesedihan, lalu menyanyi lagu-lagu yang sedih, justru semakin dalam kesedihan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, nyanyian kemenangan dan nyanyian sukacitalah yang seharusnya kita nyanyikan. Bukan nyanyian lagu-lagu cengeng yang tanda frustasi, dan juga bukan nyanyian kekecewaan atau kegagalan. Lalu kita harus memilih puji-pujian yang berisikan sukacita, puji-pujian kemenangan setiap hari. Kita menang atas setiap persoalan hidup, dan kita menang juga karena Tuhan memberi kemenangan dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini, tinggalkanlah lagu-lagu yang hanya membuat kita merana atau yang hanya membuat kita meratap, bersedih, dan menangis. Gantilah lagu-lagu yang membawa kemenangan dan kesuksesan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, pujian, nyanyian kemenangan setiap hari nyanyikanlah di dalam hidup kita. Firman Tuhan pagi ini dari Hakim-Hakim 5 ayat 2-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Ini adalah puji-pujian yang disampaikan oleh Deborah. Deborah adalah nabi perempuan yang pada zaman itu, zaman hakim-hakim, Nabi Deborah sangat terkenal. Karena ketika Deborah menjadi imam di Israel, Deborah harus berperang melawan Raja Yabin, Raja Kanaan.
Jadi ketika mereka mau berperang melawan orang Kanaan dan mengalahkan Raja Yabin, mereka menghimpun kekuatan lalu berperang. Ketika mereka berperang, Tuhan beri kemenangan. Dan sesudah mereka menang mengalahkan Raja Kanaan, sukacitalah, bernyanyilah. Lalu Deborah bersorak-sorai atas nama Tuhan. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, berbasmur bagi Tuhan, Allah Israel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, rupanya Deborah menyanyi bagi Tuhan yang isinya nyanyian kemenangan itu bukan hanya ketika mengalahkan Raja Kanaan. Setiap hari dia menyanyikan puji-pujian kemenangan. Sehingga di dalam hidupnya dia terus merasa menang, menang, dan menang. Atas puji-pujian yang dia naikkan membuat dia mengalami kemenangan setiap saat. Lalu Deborah memerintah atas umat Israel selama 40 tahun. Dan Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa Israel di bawah pimpinan Deborah selama 40 tahun aman dan nyaman. Mereka mendapatkan satu kekuatan bahwa puji-pujian, nyanyian kemenangan setiap hari. Jadi mulai pagi ini isilah hari-hari kita dengan puji-pujian yang berisikan kemenangan. Kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Karena memang kita adalah umat yang menang. Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita. Nikmati kemenangan. Meskipun persoalan pergumulan boleh datang. Tapi kita adalah umat yang menang di dalam Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau memberi kemenangan atas hidup kami. Dan kami adalah umat yang menang. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah menggantikan duka cita menjadi satu sukacita. Hidup kami adalah hidup orang yang menang. Meskipun kami harus menghadapi persoalan dan kesulitan, tapi kami sebagai seorang pemenang. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan setiap hari, menyanyikan kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut.